Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Arsi Channel. Hari ini hari Selasa, jam 2 siang ini aku tadi keluarnya jam 1. Aku sedang jalan-jalan di Taipo Market, masih wilayah Taipo gitu ya. Aku baru pertama kali ke sini, jadi entah taman ini namanya apa ya. Dan tadi itu alhamdulillah banget ketemu sama orang Filipin. Dia itu baik banget ya, aku kira dia itu orang Indonesia. Aku bilang, Mbak Indonesia ya? Terus kata dia, no I'm Filipin. Oh sorry, aku bilang itu. Terus aku nanya ya, aku mau ke sini, nanti turunnya di mana ya? Aku bilang itu. Karena kan kita tuh para BMI itu ya, tahunya tempat-tempat wisata tuh biasanya kan dari grup, terus ada rute-nya, naik bisnya ke sini. Nah kadang-kadang kita tuh bingung turunnya di mana gitu ya. Nah terus tadi tuh aku nanya sama dia, turunnya di mana? Terus kata dia, oh kebetulan katanya aku kerja di sini, kata dia. Nanti aku anterin. Nah, dari tempat turunnya bis itu dia tuh kerjanya di situ gitu, rumah majikannya di situ. Tapi dia nganterin aku jalan dari tempat bis berhenti itu sampai ke belokan ini, yang nganterin aku jalan ada 5 menit ya. Dan itu tuh jarang-jarang dilakukan oleh orang Filipina loh. Makanya tadi aku tuh bilang, oh thank you very much. Terus dia tuh kayaknya orangnya tuh humble banget, friendly banget ya. Kayaknya tuh welcome banget gitu. Katanya, enjoy your holiday, katanya gitu. Pokoknya aku suka banget orang kayak gitu tuh, ramah banget. Dan untuk kesini tuh route-nya masih sama ya, dari Taipo Market exit A, kemudian kita naik masuk ke subway itu, kemudian nyari Siupa yang nomor 28K. Tempat Siupanya itu di ujung. Jadi kalau teman-teman baru keluar dari subway itu kan nomor 20K semua, nanti pasti bingung. Nah, teman-teman nggak usah bingung, nanti yang 28K-nya tuh di paling ujung, paling dalam. Jalanannya itu sepi banget ya teman-teman, mungkin karena hari biasa ya. Jadi ini buat teman-teman yang mau ke Hong Kong, kalau ditanya mau nggak liburnya hari biasa gitu. Jadi libur hari biasa itu resikonya itu sepi ya. Kalau kemana-mana tuh nggak ada orang. Makanya aku waktu ke air terjun Pengantin yang pertama kalinya itu sampai nyasar itu karena sepi, nggak ada orang gitu. Nah, resikonya itu begitu, tapi enaknya itu ya, kita kemana-mana tuh nggak usah ngantri, kayak misalnya ke toilet, atau kirim uang, atau pokoknya masuk ke toko Indo kemana tuh, di kasirnya tuh nggak usah ngantri gitu, karena memang sepi gitu. Aku berjalan udah sekitar 10 menitan ya, tempatnya belum ketemu. Kalau pertama kali datangi suatu tempat belum tahu, kitanya tuh kayak ragu-ragu gitu, nanti ketemu nggak sih, bener nggak sih. Nantilah kalau aku nemu orang nanti aku tanya ya. Ternyata nggak salah, kayaknya aku udah nyampe deh. Tuh, iya, kayaknya aku udah nyampe. Ternyata walaupun hari biasa ada orang juga. Katanya ada yang berbayar juga, bayar 120 kalau mau masuk ke rumah apanya gitu. Oh, di sini ada panda raksasa. Tuh, like house. Wow. Nah, kalau haus, teman-teman ada mesin yang untuk beli air. Tuh. Kita juga. Nah, ada taman tengah-tengahnya bulat. Bisa duduk-duduk juga. Oh, di sini ada kafe. Udah agak layu.
cuacanya panas banget guys. Mana aku lagi puasa lagi. Ada orang tuh. Ada 3 orang. Nggak apa-apa sih, kayaknya sih bukan orang Indo kayaknya, tapi nggak apa-apa. Daripada sendirian aku takut. Dari sini lumayan bagus. View-nya lumayan cakep. Nah, ini dia view-nya guys. Ini yang namanya Lake House. Katanya kalau mau masuk kita bayar 120 tuh. Luas loh ini tuh. Dan di sana tuh ada disewakan boot kalau teman-teman mau main air. Cuman kalau sekarang ya panas banget ya. Ini tuh kayak tempat untuk tempat berlibur yang tersembunyi gitu. Jadi teman-teman kalau dari kota mana gitu terus nginep di sini gitu, pemandangannya bisa melihat hamparan danau kayak gitu. Pokoknya negara Hong Kong tuh pinter loh, mencari pemasukannya tuh walaupun negara kecil tuh pinter. Danaunya itu bersih banget loh teman-teman. Dan itunya tuh seperti White House ya, rumah itunya seperti White House. Bener ya, kalau yang lagi di dalam kamar sih menyejukkan sekali ya. Maksudnya di dalam kamarnya sejuk, terus pemandangannya juga sejuk kan, bikin kenyamanan gitu ya. Karena kesehatan mental itu penting banget loh teman-teman. Kenapa aku lagi panas-panas sampai rela keluar dari kamar aku yang sejuk ber-AC? Ya karena demi kesehatan mental. Lihat mereka yang karaokean, kayak nggak menghargai aku sholat, aku tidur gitu. Karaokean pakai salon kayak orang hajatan itu. Terus ada yang telepon-teleponan. Pokoknya nggak tahu ya, mungkin masalahnya dari aku sendiri mungkin ya. Mungkin karena mereka bisa menikmati hidup mereka, sedangkan aku menikmati hidupnya tuh dengan yang ngedit-ngedit video. Jadi tuh mereka yang berisik tuh mengganggu buat aku. Jadi aku mendingan keluar deh demi kesehatan mental, mending aku keluar panas-panasan begini. Ini bersih banget ya. Kalau di Indonesia udah ada belum sih teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Karena aku kalau di Indonesia nggak pernah jalan-jalan, nah jalan-jalannya di negeri orang. Kalau di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, setiap libur aku pasti keliling-keliling. Setiap libur aku pasti hiking, jalan-jalan ke tempat yang gratis ataupun berbayar. Itu kalau belum tahu aku tuh penasaran. Ya kayak ini, aku penasaran banget gitu ya. Udah lama pengen kesini nyari temen, nggak ada yang mau gitu. Akhirnya aku sendirian, walaupun cuman begini-gini aja. Kalau udah tahu kan nggak penasaran lagi ya. Danaunya tuh bening banget. Tapi kayaknya sih nggak ada ikannya. Kalau di Indonesia ada itu aja apa namanya? Empang lele tuh dipakai buat tempat berak. Aduh. Ngomongin berak ya. Aku juga punya pengalaman jorok teman-teman. Jadi waktu itu kan kalau di kampung mah bikin rumah tuh nggak sekalian bagus, nggak sekalian dikasih lantai, dikasih keramik, itu nggak sekalian. Jadi karena bapak aku tukang beca, ibu aku buruh tani, ibu rumah tangga, plus kalau ada orang butuh bantu-bantu di sawah gitu, ibuku bantuin ya, sama bapakku juga buruh tani gitu. Bikin rumah ya itu sudah luar biasa, bisa bikin rumah, menyekolahkan anak 2 ya. Jadi bikin rumah tuh cuman berdiri aja gitu, belum ditembok, jendelanya masih karung. Terus ya bertahap gitu, pasang jendelanya bertahap, pasang pintunya bertahap. Dulu pintunya cuma hordeng, terus lantainya masih tanah gitu. Temboknya belum ditembok, masih pakai lampu minyak tanah, terus WC-nya masih numpang di rumah di sumur tetangga gitu. Nah, aku tuh kalau pulang sekolah kebelet pipis itu aku tuh di kolong tempat tidur karena tanahnya itu kan retak-retak gitu. Biasa jangan ditiru ya teman-teman. Entah kenapa tiba-tiba saja aku ingat ke situ, lihat jamban ini. Ya bukan jamban ini Maya. Aduh mulut aku ya Allah. Aku tuh biasa kalau pulang sekolah kebelet pipis tuh masuk ke kolong aja terus pipis di bawah ranjang tuh. Terus nanti ibuku marah-marah, "Bawa pising ini pasti ini, arsi kencing pasti." Karena kan walaupun nggak lihat kan itu kan kayak pulau gitu kan, tanah yang basahnya itu kan. Nah, terus kalau mau berak nih ya, kalau mau berak kita itu ke kali yang pinggir sawah gitu. Nah, pernah aku tuh, kan jalan dari rumah ke sawah tuh, ya ada 10 menit atau 15 menit gitu, ke tempat kita di sawah itu.
Nah terus akunya baru aja jongkok. Itu ada segerombolan pemuda mau melewati tempat itu gitu. Jadi aku tuh nya belum keluar semua, aku tuh udah pulang lagi ke rumah karena malu kan. Waktu itu kelas 6 kelas 6 SD kayaknya ya. Kelas 6 SD tuh belum punya toilet, kita tuh belum punya WC. Terus aku akhirnya pulang ke rumah disorakin sama pemuda-pemuda itu. Wah, itu masih mulus tuh, masih mulus tuh. Diketawa-ketawanya oleh itu tuh kayak bikin trauma ya. Makanya aku tuh nekat gitu ya. Umur 16 tahun aku ke Arab, aku tuh jangan sampai anakku merasakan berak di sawah. Kondisi kita kan udah ngerti ya. Umur 12 tahun tuh udah ngerti malu gitu maksudnya. Jadi kita tuh perut masih mulus tuh, ada segerombolan anak-anak remaja lewat, kita tuh udah langsung bangun pakai celana terus lari ke rumah gitu, disorakin sama dia. Masih mulus tuh. Ya Allah. Dari situ terus aku tuh kalau pengen berak, aku wadahin aja di kantong kresek tuh ya. Aku wadahin di kantong kresek terus aku buang kalau itu tuh. Aku buang ke sawah gitu, aku buang ke sungai gitu. Ibuku kalau tahu pasti ibuku marah-marah. Almarhum ibuku tuh males pisan, soalnya kan aku waktu itu gemuk ya, jadi itu disangkanya tuh aku males jalan, males gerak gitu. Udah bukan males, kalau ketemu pemuda-pemuda tuh ya remaja tuh aku tuh udah malu gitu. Ya Allah. Terus pernah aku tuh dapat, kan mandinya tuh numpang di sumurnya tetangga. Kalau yang punya sumurnya masih menggunakan sumur itu, aku tuh nunggu gitu. Jadi aku tuh dari rumah, itu kelas berapa ya, kelas 4 atau kelas 5 gitu, dari rumah ke sumurnya tetangga tuh udah pakai handuk aja gitu, pakai handuk, nanti pulang ya gitu, cuman tinjungan handuk aja, nggak pakai baju di sana karena emang kan nggak memungkinkan, karena itu tuh di belakang rumah tapi terbuka gitu. Nah terus ada tetangga aku yang depan itu, karena aku kan anaknya gemuk jadi montok gitu, nah dia sambil lewat tuh nyubit dada aku. Itu sebenarnya kalau zaman sekarang sih bisa dibilang apa ya namanya tuh, maling payudara atau apa itu namanya kalau zaman sekarang mah. Waktu itu aku bilang sama ibuku, terus dia dimarahin sama ibuku. Ya kayak gitulah teman-teman. Semoga ini pengalaman yang cukup sampai di saya aja, jangan sampai anak cucu merasakan gitu pahitnya jadi orang miskin. Kalau lagi head, karena aku tuh kelas 5 SD udah head, kan belum ngerti gimana nyuci-nyuci. Kalau lagi head dimarahi sama yang punya sumurnya tuh, disiram yang bersih, disiram pakai air banyak, bau amis apa-apa. Terus ibuku yang nggak terima, nanti disiramin sama ibuku sambil ibuku nangis gitu. Pengalaman pahit teman-teman. Dan kebiasaan aku BAB diwadahin di kantong kresek itu bertahun-tahun udah aku tinggalin teman-teman. Kemudian waktu di Aberdeen itu aku mendapat majikan yang rumahnya kecil, toiletnya cuma satu. Nah si UC-nya kalau di toilet itu sampai berjam-jam gak keluar-keluar, gak ada suaranya, gak tahu ngapain di toilet itu ya. Akunya mules gitu. Jadi kembali lagi kebiasaan lama itu karena gak ada pilihan lain teman-teman. Kita mau kemana gitu. Nah akhirnya ya di kamar diwadahin kresek, terus aku buang ke tempat sampah yang gede di luar itu. Itu selama 8 bulan itu aku ya bisa dibilang ya sering sih enggak ya, cuman ya kayak gitu lebih dari 10 kali lah kayak gitu berak diwadahin kresek, karena beneran si UC-nya itu berjam-jam kalau di toilet itu. Dan kita kalau bangun tidur, aku tuh kebiasaan kalau bangun tidur tuh pasti BAB. Ya alhamdulillah lancar gitu. Nah kemudian sekarang di boarding kan itu apa namanya, WC-nya juga cuma satu. Kadang-kadang anaknya kan banyak, misalnya lagi mandi terus digedor-gedor, aku mau pipis dulu, dia keluar. Nah habis itu kok akunya ikut kebelet, terus masa aku mau gedor lagi kan gak enak ya. Pernah sekali, jadi aku wadahin di kayak itu ember kecil tuh teman-teman. Jadi embernya itu bukan ember yang layak gitu. Jadi kayak kita kalau beli mie terus wadahnya mangkok yang gede itu, cuman itu tuh nggak tahu bekas apa, gede banget gitu. Jadi aku wadahin di situ, aku kencing di situ, terus habis kencing aku buang di wastafel, terus aku buang juga wadahnya itu, wadah kencing yang aku pakai itu aku buang. Karena apa? Ya gitu, kita tuh mau kencing di mana? Ya ada toilet umum tapi kan jauh banget. Sedangkan boarding aku tuh lantai 8 gak ada liftnya loh teman-teman. Jadi aku tuh meminimalisir banget untuk naik turun tuh, minimal tuh sehari 1 kali aja gitu. Jadi aku inget-inget banget kalau turun tuh, mumpung turun beli ini beli itu, karena memang boardingnya tuh lantai 8 gak ada liftnya gitu.